Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amul Mulyana, mahasiswa dari MJ 501. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas Business Model Canvas dalam mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Business Model Canvas Kantin Putra Galuh. Sebelum ke Business Model Canvas Kantin Putra Galuh, kita harus mengetahui apa itu Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas BMC adalah kerangka kerja atau alat yang strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis. Business Model Canvas diciptakan oleh Alexander Osterwalder. BMC memecah elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis ke dalam 9 blok utama. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan menyeluruh dan sederhana tentang bagaimana sebuah bisnis beroperasi, menciptakan nilai, dan menghasilkan pendapatan. BMC memungkinkan perusahaan untuk secara sistematis memikirkan komponen-komponen penting dalam menjalankan bisnis mereka, sekaligus memvisualisasikan hubungan antara berbagai aspek seperti sumber daya, aktivitas, pelanggan, dan pendapatan. Alat ini sangat berguna untuk merancang model bisnis baru, mengoptimalkan yang ada, atau bahkan untuk mendiskusikan dan menganalisis bisnis atau ide secara tim. Adapun manfaat Business Model Canvas BMC yaitu satu, visualisasi yang jelas dan sederhana. Yang kedua, fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, kolaborasi yang lebih efektif. Yang keempat, fokus pada pelanggan dan nilai yang ditawarkan. Yang kelima, alat perencanaan yang efektif. Yang keenam, identifikasi risiko dan peluang dengan melihat semua elemen bisnis secara teratur. Yang ketujuh, penghematan waktu. Yang kedelapan, mempermudah evaluasi dan inovasi. Yang kesembilan, peningkatan fokus dan sumber daya dan biaya. Yang kesepuluh, alur pendapatan yang lebih terstruktur. Terakhir, yang ke-11, mempermudah pitching kepada investor. Baik, kita masuk ke Business Model Canvas BMC Kantin Sekolah Putra Galuh. Tadi sudah dijelaskan ada 9 elemen atau 9 bagian dalam Business Model Canvas. Yang pertama, key partner atau partner kerja kita yaitu dari Kantin Putra Galuh, agen frozen food, agen plastik, toko grosir, snack makanan, tukang beca, agen minuman, supplier makanan, supplier minuman, PT Cimory, Mayora, dan Yakult Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu key activity atau kegiatan. Kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan berbagai cemilan, mengemas cemilan yang sudah matang ke dalam kemasan, kemudian menjual. Jadi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian diolah menjadi bahanan yang siap disajikan dan dijual. Kemudian key resource yaitu karyawan kantin, pengolahan makanan, kasir, peralatan mesin, dan bahan baku, tukang beca. Kemudian value proposition yaitu menyediakan makanan dan minuman dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang terjangkau, mengikuti aturan-aturan yang diterapkan pemerintah sesuai ketentuan kantin sehat di sekolah. Kemudian membuka peluang usaha untuk bermitra bagi masyarakat sekitar sekolah. Kemudian sebagai sarana edukasi makanan dan minuman sehat untuk seluruh warga sekolah. Kemudian customer relationship
yaitu berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk terjalin hubungan yang baik. Seluruh karyawan dituntut untuk ramah kepada pelanggan dan customer. Program Jumat Berkah dengan potongan harga, yaitu terus yang ketiga, sponsor event kegiatan sekolah, yaitu menjadi sponsor rutin kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian channel metode word of mouth dari keluarga, teman, pelanggan setia, dan kerabat para karyawan, yaitu misalkan dari mulut ke mulut ataupun dari tester-tester yang disediakan oleh kantin. Kemudian memasang banner atau spanduk kantin sehat Putra Galuh. Kemudian customer segment atau siapa saja sih yang menjadi objeknya. Siswa, guru, dan staf, wali murid, serta warga seluruh di sekolah ataupun warga sekitar sekolah. Kemudian revenue stream, yaitu mitra makanan ringan dan minuman, kemudian kantin. Kemudian cost struktur atau pengeluaran ataupun outputnya nih, dikeluarkan biaya gaji karyawan, biaya operasional bahan baku, biaya listrik dan gas, biaya sewa kantin, biaya peralatan atau perawatan kantin. Baik, ini ilustrasi yang pertama kayak activities, itu dari mengolah sampai menjual makanan, itu mengolah bahan mentah menjadi berbagai macam cemilan, mengemas cemilan yang sudah matang ke dalam kemasan, kemudian menjual. Kemudian ini key partner, yaitu PT Yakult, ada toko Frozen, PT Cimory, terus PT Mayora, agen plastik, tukang beca sebagai pengantar bahan-bahan dari pasar. Kemudian key resource, yaitu karyawan, pengolahan makanan, kasir, peralatan, tukang beca. Nah, ini gambaran-gambaran ilustrasinya. Kemudian selanjutnya yaitu proportion, atau yang pertama menyediakan makanan dan minuman dengan menggunakan bahan yang berkualitas sesuai dengan harga yang terjangkau. Mengikuti aturan-aturan yang diterapkan pemerintah sesuai ketentuan kantin sekolah. Membuka peluang usaha bermitra bagi masyarakat sekitar sebagai sarana edukasi makanan sehat dan minuman sehat bagi seluruh komponen warga sekolah. Nah, ini teman-teman gambaran kantin sekolah sehat sebagai sarana UMKM makanan sehat. Kemudian customer relation, yaitu berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk terjalin hubungan yang baik. Seluruh karyawan dituntut untuk ramah kepada seluruh pelanggan. Berarti ini bagaimana interaksi kita dengan customer, dengan konsumen. Kemudian program Jumat Berkah dengan potongan harga, sponsor event kegiatan sekolah. Nah, ini sebagian kecil gambaran-gambaran sponsor kelas meeting setelah dilakukannya ujian sekolah ataupun sponsor kegiatan peringatan Hari Besar Islam dalam rangka pengajian bulanan. Kemudian cost struktur, biaya tetap, yaitu gaji karyawan setiap bulan, biaya perawatan kantin, biaya variabel, yaitu biaya pengeluaran untuk modal, biaya operasional bahan baku, frozen food, bahan kue, minuman, bahan es mambo, minyak, modal setiap hari rata-rata 200.000, biaya listrik, air, dan gas 1 bulan 500.000, minuman dengan modal per hari 500.000 dengan harga jual 1.000 sampai 5.000 rupiah. Di sini saya menerapkan 2 orang karyawan per hari 80.000 untuk 2 orang dalam sebulan
rata-rata masuk 22 hari sampai 20 hari dengan total gaji karyawan bersih yaitu 1.760.000. Untuk makan 30.000 per hari. Kemudian channel. Nah, ini channel yaitu untuk mengenalkan makanan-makanan ringan kepada anak-anak ataupun menu-menu makanan, yaitu dengan cara menempelkan menu-menu ataupun menempelkan banner-banner di sekolah. Ini pengiriman yaitu bermitra kos, bermitra dengan agen minuman. Customer segment yaitu semua warga sekolah, siswa, guru, karyawan dan staf serta wali murid, warga sekitar. Dan aturan-aturan sekolah, setiap warga sekolah wajib membeli makanan di kantin. Kemudian revenue stream bermitra dengan usaha rumahan makanan ringan, cireng isi, ayam suwir bermitra dengan perusahaan PT Yakul dan Cimori omset neto yaitu omset neto ataupun pendapatan bersih per hari 200 sampai 500.000. Ini sudah diambil untuk pembayaran karyawan, pembayaran kantin serta makan karyawan. Waktu berjualan rata-rata 20 hari. Kesimpulannya yaitu konsep bisnis model Kanvas atau BMC ini dapat membantu mempermudah kami di dalam menjalankan UMKM Kantin Putra Galuh. Dengan melalui visualisasi BMC, dalam satu gambar ini, kami dapat melakukan optimalisasi bisnis dengan mudah melihat gambaran ide bisnis kami yang sedang berjalan ini. Dan dapat mensupport program pemerintah, terutama bidang makanan sehat dan untuk anak-anak, kemudian dapat mengevaluasi serta dapat memperbaiki strategi bisnis kantin sehat Putra Galuh kami ini ke depannya. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.